Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita mengapa saya percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Saya sudah mengenal Muhammad Qasim dulu. Saya jujur saja. Saya juga sebenarnya banyak memiliki mubasyirat bagaimana Muhammad Qasim. Cuman saya tidak mau ceritakan mubasyirat saya karena tidak diperintahkan Rasulullah. Tapi saya akan ceritakan sedikit. Saya terus terang ketika melihat Muhammad Qasim lewat. Waktu itu beliau pakai bahasa Inggris. Cuma lewat saja. Dia mengatakan dia bermimpi berjumpa Allah 500 times, meet Rasulullah 300 times. Saya langsung percaya, oh ini betul nih. Langsung hati saya percaya. Saya tidak sedikit pun tidak, wah ini tidak. Masya Allah. Tetapi jamaah tablik itu kan kita tidak dianjurkan bawa HP. Jadi saya ini setiap tahun keluar 4 bulan dulunya. Jadi tidak bawa HP lah kalau keluar. Jadi tentang Muhammad Qasim ini saya hanya tahu saja, saya percaya saja, tapi saya tidak tahu apa misi beliau. Saya jujur, 2017 ada istimewa besar di saat itu. Ada kira-kira 500.000 kaum muslimin yang berkumpul karena ada Amir Jamaah Tabligh di situ, yaitu Maulana Sa'ad Al-Qaddahlawi. Di malam itu saya bermimpi. Saya terpaksa bercerita biar Anda tahu mengapa saya begitu gigih membantu Muhammad Qasim. Di malam itu saya melihat seseorang yang tidak asing karena saya sering melihatnya. Yaitu ada sebuah telaga. Di samping telaga itu ada seorang yang berdiri, yang tubuhnya memancarkan nur. Dan saya tidak berani mendekat. Karena beliau saat itu saya lihat seperti berduka, menangiskan sesuatu. Rasulullah saya lihat benar-benar menangis. Tidak tahu menangiskan siapa kan. Maka tidak jauh dari Rasulullah menangis, saya melihat ada seorang wanita. Dan hati saya mengatakan ini adalah Bunda Khadijah. Lalu saya mendekati Bunda Khadijah dan saya bertanya, Bunda, siapakah itu yang menangis? Bunda Khadijah katakan itu Rasulullah menangis. Rasulullah menangiskan umatnya. Saya tanya, mengapa Rasulullah menangis? Rasulullah menangiskan umatnya. Hari ini fitnah-fitnah telah berdatangan. Tetapi umat Rasulullah belum buat persiapan. Saya tidak mau cerita mimpi ini. Saya kalau ingat mimpi ini saya menangis. Saya ingat Rasulullah. Ketika di pagi hari saya bangun, saya berpikir, saya bercerita pada teman-teman. Hari ini kan jamaah akan dikeluarkan ke seluruh negeri. Jamaah 4 bulan akan dikeluarkan di seluruh Indonesia. Jamaah 40 hari. Jamaah 1 tahun, jamaah luar negeri akan digerakkan. Tapi mengapa Rasulullah mesti menangis? Seharusnya Rasulullah bergembira. Timbul pertanyaan di hati saya. Mengapa Rasulullah menangis? Apakah tidak cukup kami ini berdakwah mengajak umat? Apakah ada persiapan selain persiapan yang kami lakukan ini? Masya Allah. Itu saya bertanya-tanya, Pak. Sampai timbul jawabannya 2019, 2020. Selanjutnya, setelah saya pulang dari Kepulauan Riau, saya dibelikan oleh ibu saya, Masya Allah. Mudah Allah merahmati beliau. HP baru, disitulah saya mulai mencari tahu, apa sih mimpi Muhammad Qasim tentang apa? Masya Allah. Ternyata pertanyaan saya terjawab sudah. Ternyata umat Islam hari ini mesti membuat persiapan, Pak. Persiapannya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Saya juga ada bermimpi berjumpa Rasulullah. Dan mimpi ini sudah saya tanyakan kepada Muhammad Qasim langsung. Dan inti dari mimpi itu, pertemuan saya dengan Rasulullah itu. Inti dari mimpi tafsirnya yang telah ditafsirkan Muhammad Qasim. Yaitu umat Islam hari ini walaupun mereka dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertindas. Tapi masih satu tersisa dalam diri umat Islam. Yaitu satu kekuatan rahasia yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kecuali setan akan menghancurkan. Yaitu yang tersisa pada umat Islam, yaitu Tauhid. Ini Pak, kalau Bapak mengkaji Tauhid, salah satu kitab Al-Ghayatul Murid, pasti dan setiap ilmu-ilmu mengkaji Tauhid, pasti ada bab taswir, bab surah, bab untuk menghindari gambar, menyimpan gambar bunuh, ada Pak, Masya Allah. Tapi hari ini karena penyakit hati. Dan saya juga akan ceritakan sedikit Pak, Masya Allah. Tidak apa Bapak menyimpan gambar di rumah, tidak apa. Tidak syirik kok, kecuali kita menyembahnya, itu baru syirik. Tidak syirik kok, kecuali kita mengatakan ia bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Tapi ingat Pak, lupakan pertolongan Allah. Lupakan. Kalau masih menyimpan gambar di rumah kita, tidak menghindarinya.